penghasilan pada kelas menengah sambil menggempar-gemporkan rencananya untuk menawarkan manfaat pajak kepada keluarga dan usaha kecil. Pengangguran memuncak pada 14,8% di April 2020 dan 6,4% ketika ia meninggalkan kantor. Ia jauh lebih tinggi dalam depresi besar. Trump mengkritik Harris karena inflasi yang terus-menerus selama masa pemerintahan Joe Biden, meskipun ia melebih-lebihkan tingkat kenaikan harga. Dia juga berputar dengan cara cepat ke masalah utamanya, yaitu imigrasi, mengklaim lagi tanpa bukti bahwa imigran dari rumah sakit jiwa gila melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat dan juga Meksiko. On the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. They have, and she has, destroyed our country with policy that's insane. Almost policy that you'd say they have to hate our country. Donald Trump mengatakan Israel akan lenyap jika Kamala Harris terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan Trump menyebut perang di jalur Gaza tidak akan terjadi jika dirinya terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam debat perdana Capres AS yang digelar pada Selasa malam waktu Amerika, Trump mengatakan Kamala Harris membenci Israel dan penduduk Arab dan meyakini Israel tidak akan ada lagi dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Namun Trump yang diusung Partai Republik itu tidak memberikan bukti apapun atas pernyataan tersebut. Namun Kamala Harris membantah tuduhan tersebut. Menurut Harris, Trump berusaha memecah belah dan mengalihkan perhatian. Menurut Harris, Israel memiliki hak untuk membela diri atas serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Di mana Harris menambahkan perang ini harus dimenangkan dan segera berakhir dan para sandera harus dibebaskan. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis, many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Ekonomi Inggris kembali mandek pada Juli 2024. Kondisi ini mencerminkan kinerja Juni dan di bawah perkiraan kenaikan 0,2%. Adapun output jasa naik sebesar 0,1%, menyusul penurunan 0,1% pada bulan Juni, dipimpin oleh pemrograman, komputer, konsultasi, dan kegiatan terkait, serta layanan informasi. Justru sebaliknya, periklanan dan riset pasar, serta kegiatan arsitektur dan teknik turun. Selain itu, output produksi merosot 0,8%, membalikan kenaikan 0,8% pada Juni dengan kontribusi terbesar terhadap penurunan tersebut ialah pengangguran 1% dalam manufaktur. Industri tersebut sebagian besar terdiri atas pembuatan kendaraan bermotor, trailer, dan semi-trailer. Selain itu, output konstruksi turun 0,4% setelah kenaikan 0,5% pada Juni. Mempertimbangkan 3 bulan hingga Juli, PDB Inggris meningkat 0,5% di tengah pertumbuhan yang meluas di sektor jasa. Angka ini dibandingkan dengan 0,6% pada periode sebelumnya dan diperkirakan 0,6%.
Apple baru saja meluncurkan seri iPhone 16 teranyar pada pekan ini. Namun di tengah rilis model baru, raksasa teknologi asal Cupertino ini diwajibkan membayar pemulihan pajak sebesar 13 miliar euro atau setara 221 triliun rupiah ke Eropa. Pengadilan Tinggi Eropa memutuskan melawan Apple pada Selasa lalu waktu setempat, di mana dalam pertarungan pengadilan selama 10 tahun mengenai urusan pajak Apple di Irlandia. Kasus ini bermula pada tahun 2016 ketika Komisi Eropa memerintahkan Irlandia untuk memulihkan pajak sebesar 13 miliar euro dari Apple. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Irlandia mengatakan kasus Apple terkait dengan isu yang sudah tak relevan lagi saat ini. Irlandia berdalih posisinya selama ini tidak memberikan perlakuan pajak istimewa kepada perusahaan atau pembayar pajak tertentu. Dalam pengajuan pada pekan ini, Apple mengatakan pihaknya akan dikenakan pajak penghasilan 1 kali senilai 10 miliar dolar AS atau setara 154 triliun rupiah pada kuartal fiskal keempat yang berakhir 28 September 2024. Kenaikan biaya medis terus menjadi masalah global, membebani keuangan individu yang membutuhkan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Lantas, bagaimana resistensi bisnis rumah sakit di tengah inflasi medis yang kian melejit? Sesaat lagi rekan baik saya, Syafina Sansiar akan mengulasnya bersama dengan Presiden Direktur Brawijaya Hospital Group, Amira Ganis, dalam segmen khusus Healthy Life. Tetaplah bersama kami di Closing Bell.